Apaku perlu jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Apaku jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Bapa, tanpa jamahan tangan-Mu kami tak mampu menghadapi dunia yang semakin berat dan semakin mendekati, dan peperangan rohani juga semakin dahsyat. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa, agar kami umat-Mu keluar sebagai umat pemenang. Haleluya, haleluya. Bapakku perlu jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhiku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Oh,
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dan hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah kepada kami semua ya Tuhan, urapan khusus, roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk terima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan menjadi sahabat Kristus. Ya, bagi orang-orang atau manusia biasa hidup di dunia ini pada umumnya mempunyai sahabat dipandang lebih baik daripada mempunyai musuh, gitu kan ya. Apalagi bila sahabatnya itu memiliki banyak keunggulan, kebiasaan, kelebihan yang bisa menguntungkan buat dirinya. Seperti misalnya punya sahabatnya punya kekayaan sehingga bisa membantu hidupnya kalau ada kekurangan, kesusahan dan yang dialami, atau memiliki banyak pengalaman sehingga bisa memberikan saran-saran kepada dia untuk menjalani kehidupan ini, memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam sehingga bisa memberikan petunjuk-petunjuk berdasarkan ilmu pengetahuan itu. Apalagi mempunyai kekuasaan sehingga bisa mengangkatnya, bisa membelanya, bisa melindunginya, dan lain sebagainya. Apalagi bila sahabatnya itu adalah Tuhan, artinya menjadi sahabat Tuhan. Ya, sahabat itu kalau dari kamus bahasa Indonesia disebutnya adalah kawan, ya, sobat, sekutu, teman. Kenapa saya bilang untung sekali kalau kita punya sahabat, yaitu sahabat kita adalah Tuhan, karena Dia maha kuasa, Dia maha perkasa, Dia maha tahu, dan Dia maha berdaulat dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita perlu paham bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan apabila kita menjadi sahabat Yesus. Apa aja keuntungan kita dapat? Ya, kita lihat ya, kalau kata sahabat itu pengertiannya ada dua macam sahabat. Sahabat biasa dan sahabat dekat, atau sahabat intim, atau sahabat baik. Nah ini ya, atau sahabat akrab, itu ada dua perbedaan. Tapi paling tidak kalau kita menjadi sahabat Kristus, maka yang pertama keuntungannya kita akan dikasihinya setiap saat. Kita baca di Amsal 17 ayat 17. Jadi kalau kita menjadi sahabat Kristus, maka Kristus akan mengasihi kita setiap saat, ya. Kita setiap saat dalam hidup kita akan mengalami kasih Kristus. Amsal 4:17 ayat 17, sorry. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi kalau Tuhan sahabat kita, kita bersahabat dengan Tuhan, Dia menaruh kasih kepada kita setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Kan kata orang kan ya, untuk ngetes itu sahabat bener apa enggak waktu kita dalam kesukaran. Karena waktu dalam keadaan baik, berkelimpahan dan segala macam, maka banyak orang mau jadi sahabat kita. Tapi begitu kita tenggelam dalam kesusahan, maka semua berhamburan pergi. Yang tetap mau tinggal jadi sahabat kita, itulah sahabat yang sejati, ya. Jadi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang orang berdosa ini dengan memberikan kesempatan pada kita selalu untuk bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang keliru, ya. Lihat perumpamaan anak yang hilang. Bapaknya ditinggal itu, tapi tidak menganggap ya buang saja anak itu, tidak, dia menantikan anaknya pulang setiap saat. Nah ini kita lihat kan dia mengasihi anaknya. Itulah kalau kita jadi sahabat Tuhan. Yang kedua, bersahabat dengan Tuhan akan lebih baik pada kita, lebih baik bagi kita daripada sekedar punya saudara biasa, ya. Amsal 18 ayat 24. Karena dikatakan saudara itu adalah hubungan darah, tapi kalau sudah ada hubungan duit, nggak ada saudara, katanya orang loh, ya. Jadi kalau soal duit sudah saudara pun bisa berantem, ya. Soal warisan, soal apa bisa berantem, bisa saling menuntut dan sebagainya. Bahkan ada anak yang menuntut ibunya karena soal warisan. Jadi itu kalau soal uang tidak bersaudara, katanya orangnya, tidak ada hubungan keluarga lagi. Tapi kalau sahabat lebih baik daripada seorang saudara.
Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, ini lebih daripada seorang saudara. Yang ketiga, dia selalu memperhatikan kebutuhan kita karena dia sahabat yang baik dengan kita, lebih daripada sekedar seorang saudara. Lukas 11 ayat 5. Mari kita lihat. Lukas 11 ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, ya. Dikatakan berlanjutnya ayat 6, sebab seorang sahabatnya sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan berikannya kepadamu, kepada saudara. Masa kalau sahabat seperti ini, katanya, ya. Jadi kita tahu dia memperhatikan kepentingan kita, memperhatikan kebutuhan kita. Tidak hanya waktu tengah malam loh, tapi kalau Tuhan jadi sahabat kita, Tuhan mendengarkan dan memperhatikan, bahkan bisa memberikan kebutuhan kita di setiap saat, setiap waktu, bahkan sebelum kita minta, ya. Ingat, ini kebutuhan kita, ya, keperluan kita, bukan keinginan kita semata. Ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka kualitas hidup kita terganggu. Tapi kalau keinginan tidak dipenuhi, contohnya ingin punya mobil Lamborghini dan sebagainya, itu adalah kepuasan hati, perasaan kita yang belum tercapai. Nah, jadi beda, ya. Matius, kita lihat Matius 6 ayat 8. Jadi kebutuhan, keperluan kita yang Tuhan perhatikan. Karena keinginan biasanya ada didasarkan oleh keinginan daging. Itu manusia biasa. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan, berarti apa yang kamu butuhkan, sebelum kamu minta kepadanya. Saya tahu, jadi Tuhan sediakan buat kita, ya. Itu ada yang ketiga. Yang keempat, yang paling penting sekali, bahwa Tuhan sebagai sahabat kita, kalau dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu manusia yang jadi sahabatnya Tuhan. Yohanes 15 ayat 13. Kita lihat, dia berikan nyawanya, dia menderita, dia disalib, dia disiksa, dia dihina, dia dipukul semuanya. Tapi itu adalah untuk kepentingan sahabatnya, supaya mereka ditebus dosanya. Karena upah dosa ialah maut. Jadi kalau ditebus dosanya, lepas dari maut. Tapi selanjutnya juga harus dijaga, jangan jatuh dalam dosa lagi, ya. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, ya. Yesus telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, buat kita bisa menerima keselamatan, asal bisa memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah seorang sahabat. Nah, sekarang saya masuk yang khusus, sahabat yang akrab, sahabat yang dekat sekali, sahabat yang intim sekali. Ya, ini, ya. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Lebih daripada itu semua, itu tetap kita bisa baca di Yohanes 15 ayat 15. Jadi lebih daripada itu, bisa mendapatkan yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa dibilang luar biasa? Karena yang lain belum mendapatkan. Kalau yang lain itu belum menjadi sahabat dekat Tuhan. Tapi kalau sudah diakui Tuhan sebagai sahabat dekatnya, maka ini diberikan kepada kita. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, walaupun kamu sudah aku tebus dari dosa. Mestinya kamu jadi hambaku, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kita tidak tahu apa semua yang diperbuat oleh Tuhan itu. Hanya paling kita baca dari Alkitab, kita dengar dari khotbah, dari pengajaran, hanya sebatas itu saja. Tetapi kalau aku menyebut kamu sahabat, maksudnya di sini sahabat dekat, ya, sahabat akrab, sahabat intim, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kenapa Tuhan pakai kata aku telah beritahu kepada kamu? Harus Tuhan sendiri, kok nggak lewat yang lain aja? Karena ini berarti ini adalah yang orang lain juga nggak tahu. Ini adalah rahasia Tuhan. Kita dibukakan, diberitahu oleh Tuhan. Rahasia-rahasia Tuhan yang mungkin sampai kemanapun di dunia ini kita tidak bisa mendapatkannya,
ya. Tetapi kalau kita jadi sahabat dekat Tuhan, Tuhan akan bukakan diri semua bagi kita, sehingga terbukalah pikiran kita, mengerti lebih dalam lagi tentang Tuhan dan firman Tuhan, ya. Inilah tanda fenomenal bagi yang menjadi sahabat dan bukan hamba lagi, tapi sudah jadikan sahabat yang istimewa, sahabat dekat. Segala sesuatu yang dengar dari Bapa, katanya, yang dimaksud oleh ini ada firman Tuhan, artinya rahasia-rahasia firman Tuhan. Mungkin belum ada yang tahu, walaupun untuk ahli sekalipun. Mungkin yang terasa sembunyi berabad-abad belum ada orang tahu, tapi dibukakan juga oleh Tuhan. Mungkin dengan pengertian yang lengkap dan benar akan perkataan firman Tuhan, bukannya sepotong saja, bukan dalam arti sempit, tapi artinya luas, pengertian mendalam dari firman Tuhan, ya. Misalnya, berapa sayap malaikat itu? Nah, gimana? Kita ada yang bilang 2, ada yang bilang 15, ada yang berapa, terserah. Tapi ini adalah rahasia Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Jadi kalau kita bisa tahu berdasarkan apa yang dibisikkan atau diwahyukan Tuhan bagi kita berarti sudah diangkat menjadi sahabat Tuhan, ya. Apalagi kalau ada nubuat khusus yang mengatakan, kamu bukan lagi hambaku, tapi kamu adalah sahabatku, maka aku beritahu padamu semua rahasia-rahasia. Nah, itu menjadi sahabat akrabnya Tuhan. Misalnya, berapa jumlah rombongan orang Majus? Kita cuma biasanya melihat di gambar-gambar, di foto-foto, di film-film, 3. Tapi apakah mungkin 3 orang saja ini? Lalu berjalan 2 tahun dari tempat yang jauhnya luar biasa, melalui padang-padang gurun, di mana banyak penyamun, bawa harta lagi. Nah, kalau bisa sampai selamat sampai di Israel, itu adalah satu keajaiban yang besar. Jadi pasti rombongannya juga banyak, karena orang Majus juga orang yang sangat terhormat di negaranya, ya. Apakah iman harus besar atau tidak perlu besar? Imanku tidak perlu besar atau imanku harus besar? Nah, ini kita harus tahu rahasianya di mana, gitu, ya. Apakah hadirat Tuhan sama dengan kehadirannya, sama dengan kemuliaannya? Apakah begitu? Nah, ini kita perlu tahu dengan pasti, ya, dengan berdasarkan ilmu bahasa, ilmu teologi, dan berbagai macam versi Alkitab yang ada di dunia ini. Apakah orang kalau mati langsung surga atau ke neraka atau kemana dulu? Ya, ini apakah yang dimaksud dengan memberi persembahan yang terbaik itu? Ya, bagaimana cara minta persetujuan dari Tuhan untuk segala sesuatunya? Apakah sama membayar PP perpuluhan dengan persepuluhan dengan menabur? Nah, ini kita harus tahu ada bedanya enggak. Kalau enggak, kita pikir sama aja, pokoknya kita kasihkan orang miskin aja daripada kasih gereja. Nah, gereja sudah banyak duitnya katanya, padahal persepuluhan dikembalikan ke rumah Tuhan dan segala macam termasuk juga apakah semua orang Kristen pasti masuk surga? Nah, oh pasti Pak, janjinya begitu. Nanti dulu, setiap janji Tuhan ada persyaratannya. Itu rahasianya bisa Tuhan beritahukan kepada kita kalau kita menjadi sahabat akrabnya Tuhan, sahabat dekatnya Tuhan, sahabat istimewanya Tuhan, ya. Nah, seringkali pemikiran, pemahaman orang-orang kurang begitu tepat seperti apa yang dimaksudkan sebenarnya oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Jadi seringkali pemahamannya itu geser, tidak tepat sama seperti yang dimaksudkan. Repet-repet saja itu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Itu kata firman Tuhan. Nah, apalagi, nah ini pembalasannya, ya. Loh, Dia bisa memberikan pembalasan, kita tidak boleh balas, tapi Tuhan bisa membalaskan untuk kita, ya. Dan pembelaannya kita baca dulu Yohanes 2, Yakobus 2 ayat 23b. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah, dan Tuhan membela dia, ya. Dan Tuhan bahkan berikan pembalasan buat orang yang menganiaya dia, ya. Aku akan memberkati orang yang memberkati kamu, tapi aku akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Nah, inilah karena Abraham menjadi sahabat dekat, dia dan keturunannya akan selalu dibela oleh Tuhan, ya. Jangankan bagi orang-orang dilantiknya menjadi, artinya dinyatakannya secara terang-terangan sebagai sahabatnya, sahabat dekat,
hal yang hubungannya amat dekat, tapi mereka adalah orang-orang yang juga diurapinya. Bahkan Mazmur 105 ayat 15 mengatakan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini termasuk orang yang dekat dengan Tuhan juga. Maka aku akan membelanya, aku akan membalasnya kepadamu. Bukan kita yang membalas, kita tidak boleh membalas. Itu pembalasan adalah haknya Tuhan, tapi Tuhan akan melakukannya. Kenyataan hidup ini loh menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mau mencelakai sahabat Tuhan, mati semua, tidak ada yang hidup ya. Kemudian ada orang yang berbuat jahat, mau merugikan sehingga akhirnya jatuh bangkrut. Ya ini jatuh bangkrut, bisnisnya rusak, hancur lebur, kawan rontok semua. Kenapa? Pembalasan dari Tuhan. Ada orang yang membenci, bahkan memfitnah, jadi jatuh kekayaannya, jatuh pekerjaannya, jatuh kedudukannya dan sebagainya. Itu pembalasan dari Tuhan. Bahkan ada juga yang menjadi sakit berat kemudian ya, jika hampir mati. Itu adalah pembalasan dari Tuhan. Jadi kesimpulannya, jadi kita lihat poin yang ke berapa ini, ke 4, 5, 6 ini ada tanda-tanda khusus bahwa orang sudah menjadi sahabat dekatnya. Poin 1 sampai 3 menunjukkan adalah pembelaan yang Tuhan berikan. 1 sampai 4 itu adalah untuk sahabat secara umum. Tapi poin ke-5 dan poin ke-6 ini adalah tanda-tanda khusus bahwa dia menjadi sahabat dekatnya Tuhan. Maka perhatikanlah baik-baik dan hati-hati. Bukti dan kenyataannya banyak loh yang sudah pernah dialami ya. Banyak kita melihat kejadian-kejadian nyata ini. Jadi sahabat Yesus bukan untuk dibanggakan. Tapi ingat sekali lagi, kalau kita jadi sahabat Yesus bukan untuk dibangga-banggakan ya, bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk dideklarasikan di mana-mana, tapi justru untuk diamalkan. Kita diberkatinya, kita dibelanya, segalanya itu untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Kita jadi sahabatnya, dengan itu bisa melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita ya. Jadi kita bukan tidak mampu, tapi bisa mengatakan apa saja, semua Tuhan bisa memberikan, memampukan kita. Yang penting kita mau sebagai sahabatnya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sampai jumpa. Mari kita angkat dua tangan, kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan Roh Kudus dan pimpinannya membuat kita bisa menjadi sahabat Tuhan, bahkan bisa menjadi sahabat dekatnya Tuhan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh berbahagia. Dan biarlah itu nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa, haleluya. Ke surga agar ku bisa bicara dengan ayah dan bunda yang telah lama tiada berpulang ke rumah Bapa. Terpisah dan mereka, betapa rindunya di dada. Ingat berapa cintanya pada anak-anaknya semasa mereka hidup di dunia. Semua khayalanku semata kala kesepian melanda. Ku
ke surga agar ku bisa bicara dengan ayah dan bunda yang telah lama